Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat background ini. Ini lihat ada banyak debunya. Ini saya di kamera deh. Ke depan saya akan ada proyek untuk membuat ini. Ini ada sudut yang harus saya gunakan untuk bikin YouTube ya supaya enak dilihat. Jadi ini proyeknya ke depan. Saya akan bener-bener optimal di sini, bikin dia bagus. Kalau bisa dibilang mendekorasi ini, sudut ini kan harus ada sudut. Aduh, sebenarnya pengen ngeliatin semua kamar aku sebelum direnovasi, sebelum didekor seperti apa, cuman aku malu cuy. Berantakan banget karena memang ini plus-plus ya kamarku ini. Dapur iya, gudang iya, tempat kerja iya, alias mesin jahit di sini juga iya. Memang gudang cuy, apa saya liatin semuanya ya. Jadi ini nanti bakalan jadi apa, kenangan bahwa tempat ini dulu seperti ini. Jadi mungkin apa ya, room tour gitu. Room tour apa sekotak begini. Ini sudut yang memang tadinya mau fokusin buat apa ya, jualan gitu ya. Nanti dipasang-pasang. Udah sih, saya malah barusan tadi masukin tas-tas yang tadinya mau fokus jualan tapi nggak sempet karena fokus produksi sekarang. Jadi ini dari sudut ini memang saya sengaja buat khusus buat apa ya, settingan jualan begitu. Jadi bener-bener dirapihin. Hanya saja memang saya agak mulai kepikiran untuk bikin project ya, project kamar ini untuk bikin konten yang lebih baik supaya kalian enak dilihat gitu loh, supaya enak dilihat di kamera, minimal itu. Jadi kalau kalau kalian perhatikan memang agak lumayan rapi ya kalau seperti ini doang tuh. Bagus kan? Ya, pencahayaan juga lumayan karena ini pakai kameranya yang bikin cerah itu ya. Sebelah sini lihat deh, perhatikan. Ini sampai sini doang. Saya kenapa belum di ini? Karena memang kondisinya saya fokusnya suka cepet berubah juga. Ini masih ada sebenarnya. Kayaknya kurang kalau untuk semua pastinya. Paling tidak setidaknya satu satu apa, satu tembok ini bisa nih. Satu lagi. Jadi untuk ke sebelah sini belum saya bereskan. Kalau kalian lihat ini kan retak. Ini bisa ditambal dulu dengan semen putih. Saya rencananya harus eh, jadi ini bisa ditempel dulu dengan semen putih, baru kemudian pasang ini ya. Dan ini kerjaan. Proyek saya itu di dalam kamar saya sendiri dengan di luar, dan ini punya orang cuy. Itu butuh dana kan, butuh tenaga, perlu pikiran. Nah itu satu-satulah, karena dana saya juga terbatas. Makanya saya harus, entahlah, hari ini pengen saum tapi biasanya. Karena saya juga kerjanya kuli, agak ngedreg-deg cuy kalau nggak cukup makan itu. Kayak kita fokus ya di sini. Yang ini sebenarnya bisa sampai sini nih, ujung pojokan sini. Jadi sebelah sini dibiarkan warna pink. Ini kreasi penghuni yang lama ya. Ini di bagian tembok. Nah, yang ini sebenarnya ini bisa dicopot untuk jebakan. Ini tuh untuk jebakan apa namanya? Untuk jebakan cicak karena banyak cicak banget di sini, dan ini jebakannya. Dan herannya cuy, ini malah kemana-mana ya, saya room tour malah kemana-mana. Herannya ada pernah satu kali dapet cicak, dan memang harus dibunuh kan bagusnya. Itu setelahnya mereka kayak yang udah tahu cuy, kayak punya otak gitu loh cicak itu. Udah pada tahu gitu loh. Dan yang ini kesini tuh pintu masuk, ini juga jebakan cicak. Saya pakai di sebelah sini itu, aduh ini harus cepet dimakan nih. Ini baru nih yang kalau yang ini. Nah ini pas pintu masuk deket dengan apa, tempat buat piring-piring ya, cucian piring di sini, habis dicuci langsung taruh di sini. Nah, ini saya karena banyak yang dicuci, ininya tempat buat nyuci tangan, saya ambil wadah sendiri di sini. Ini banyak banget ini binatang ya. Ini nih soalnya ini udah mulai membusuk, jadi harus, sayanya lupa terus pikirannya ini harus segera di ini. Dan di sudut ini tuh bekas yang dulu. Ada yang bilang bahwa ini kepunyaan seseorang, karena orang, ada beberapa sih yang saya kenal itu suka menumpuk barang-barang yang kalau misalnya ada yang mau buang, buat saya aja, buat saya aja. Jadi akhirnya barang-barang itu numpuk, diklaim,
dia punya, bukan tempat punya dia, sampai penuh barang-barangnya. Jadi apa yang dilihat dan sekiranya bisa diambil sama dia, diambil gitu. Dan saya mengenalnya bukan cuma satu orang gitu, dan banyak yang seperti itu. Jadi ini termasuk yang lama ya tuh, dan memang kondisinya dia udah nggak layak pakai sebenarnya. Cuman waktu aku mau keluarin kan bingung naruhnya di mana. Kalau di luar lagi, ditaruh di luar lagi, ini bakalan menyisakan PR lagi, karena di luar juga kan nggak boleh nyimpen barang lagi sekarang. Makanya kenapa? Karena kelihatan kumuh cuy. Makanya kenapa yang punya kos itu nyediain tempat lagi di sana. Karena tapi susah sih cuy, kalau udah kemaruk otaknya, mentalitasnya dibikin beres juga, karena otaknya itu otak kotor jadinya tetap aja nggak bisa beres-beres cuy. Ya, begitulah ya. Kalau rumah sendiri itu urusan lo gitu kan. Ini masalahnya ngontrak bareng. Jadi kalaupun mau dikeluarin, saya bilang dari awal bahwa ini kalaupun mau dikeluarin ini harus dibuang, nggak bisa disimpan, ini udah rusak cuy. Satu sisi diklaim sama satu orang, tapi ketika saya tanyakan, ini diambil aja. Oh bukan punya saya. Artinya memang ini bisa loh kalau saya buang ya, harusnya ya. Saya rencananya ini bisa dibuang atau bisa direnovasi untuk, karena ini udah jelek banget tuh. Kalaupun mau diperbaiki lagi gitu loh, bisa aja sih. Cuman nantilah gimana nanti ini. Saya mikirnya kalau ini keluar pun harus dibuang gitu loh. Ya ini kulkas nggak dipakai, dan ini sempat jadi masalah juga. Ini juga masih bisa dipakai nih, kipas angin nggak dipakai. Ya gitulah, suka dipermasalahkan apa juga. Ini juga saya pengen beresin di bawah sini. Ini saya bagian plastik-plastik buat ngemas, karena saya masih ada kerjaan ngemas. Nah ada sebelah sini. Oke, saya room tour aja sekalian. Ini saya bangun tidur, belum sempat diberesin karena barusan tadi pagi saya ngedom-dom ini kebuka ya tadinya. Saya jahit pakai tangan. Udah beres alhamdulillah, rencananya mau saya jemur ini. Dan saya belum beresin sengaja. Ini dari sudut sini tuh langsung ke tempat tidur, cuy. Nah, ya, pokoknya ini plus-plus lah kamar ini. Dan sebelah sini, untungnya ini sebagian sudah dibawa ya, ada barang-barang yang sudah dikirim sebagian besar, ada 5 kantong kresek, dan ini yang baru dimasukkan. Yang dari sini itu jualan tas-tas, tapi saya belum sempat ngejualinya cuy. Nggak fokus sayanya. Dan sebuah ini ada di bahan-bahan baku buat dijahit semuanya, dan ini box ini apa namanya, benang jahit. Dan yang sebelah sini ini juga belum diberesin nih. Nah ini tempat produksi ya. Ini mesin jahitnya, ini saya lagi bikin manset. Ya Allah, ini lagi bikin manset. Saya kuli sekarang ngejahit manset, dan satu manset sepasang ini 1000, antara 1750 sampai 1000. Kalian yang jualan nih, yang suka ngejahit, harga segitu udah harga bagus ya, apalagi sekarang 750 sampai 1000 per pasang nih ngejahit kayak gini. Untuk kondisi saat ini sangat luar biasa, pekerjaan yang lumayan. Dan masalahnya kan saya sibuk ke yang lain-lain juga dari kemarin. Akhirnya saya cuma bisa memproduksi 20 sampai 30, ya Allah. Pengen meningkatkan produksi agak susah ya, karena fokusnya kadang kebagi-bagi cuy. Belum lagi kalau untuk sekarang ini masih mendingan ya. Dulu-dulu itu suka ngejepret cuy. Jadi nyalain listrik air itu mempengaruhi banget. Dulu itu sampai 3 kali kalau lagi bocor. Makanya kenapa saya fokus banget supaya gimana caranya supaya air jangan sering-sering dinyalakan gitu loh. Tapi kalau saya lihat kok kayak ada faktor disengaja untuk dipola kalau pas-pas jam kerja aku itu dipakai. Wallah alam, jangan dibahas lagi sudah. Nah ini tempat produksi, sebelahnya langsung dapur dong. Maka saya bilang ini dapur, semuanya plus-plus di sini. Jadi jangan berharap saya gimana-gimana, dan makanya harus dikonsep. Dari awal datang itu memang belum dibereskan benar-benar, dan saya pengen kalaupun mau dibereskan benar-benar ada butuh space atau apa, alat-alat, barang-barang gitu ya, gitu deh. Itu harus fokus lagi sambil jalan ya. Saya pun tidak bisa langsung membuat semuanya itu beres semua kan, tapi setidaknya ini jadi kenangan bahwa saya sempat seperti ini berantakannya. Ini spek jahit, makanya saya bilang ini
ruang produksi iya, dan ini dapur iya sebelahnya, dan ini gudang juga iya, ini gudang. Ini tempat penyimpanan makanan sedikit di sini. Nah, ini kompor portable yang kompor gas kecil. Saya kompornya saya buang waktu pas pindahan ke sini, dan saya pengen beli lagi sih. Kepikiran, sayang banget ini soalnya kalau nggak dipakai. Dan saya bisa seru-seruan di kebun ya. Jadi bikin ramyeon, ramyeon. Pengen kepikiran waktu belum lama ini, kemarin-kemarin beli apa ya namanya? Panci Korea gitu, yang panci Korea yang buat ramyeon, yang buat mie Korea gitu. Dan saya masaknya di luar, seru-seruan gitu, kayak camping segala macam, kayak piknik kayak gitu deh. Ya, walau alam apakah terencana atau tidak, sambil jalan aja ya. Nah, ini adalah buat sholat, dan di bawahnya itu kayak baju-baju saya yang sehari-hari dipakai. Saya biasanya yang biasa dipakai, kalian sering lihat ini ya. Saya biasanya untuk baju itu setidaknya ada 3 pasang yang buat gonta-ganti. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian lihatnya kok itu lagi, apalagi kerudungnya itu lagi gitu kan. Setidaknya 3 pasang yang saya siapkan untuk gonta-ganti gitu, jadi jangan heran kalau kok bajunya jelek-jelek, ada yang komentar begitu misalnya. Ini semua dipertanggungjawabkan. Aku ada rencana. Memang aku kepikiran kalaupun saya harus saya tinggi banget jadinya ya, saya ke atas mulu begini jadinya. Jadi begini, saya jadi kebiasaan. Jadi gini cuy, semua itu harus dipertanggungjawabkan, dan saya tidak sembarangan belanja sebenarnya. Semua harus dipikirkan bahwa ini akan dipertanggungjawabkan. Bisa nggak gue mempertanggungjawabkan apa-apa yang saya beli, apa-apa yang saya pakai, seperti itu. Kalaupun saya mau beli lagi, memang ada rencana saya pengen beli kerudung untuk dalam waktu dekat itu, karena memang kerudung ini juga desainnya ngasal ya, saya sendiri yang bikin, dan saya nggak fokus sebenarnya, tapi jujur aja asal bikin sekenanya. Jadi ada rencana untuk beli, hanya saja yang jadi khawatiran saya adalah bahannya tipis begitu datang. Itu yang jadi pertimbangan, bukan apa-apa. Karena saya sekarang nggak bisa keluar-keluar begitu saja. Saya belanja beli-beli di luar, sempat juga ke toko-toko, mampir toko-toko jilbab begitu. Kurang cocok, nggak bisa susah dapetin barang yang cocok dengan seleraku. Saya nggak bonafit amat, yang sederhana justru yang kayak gini nih, pengennya yang tali di belakang. Saya rencananya senang kerudung yang talinya di belakang gini cuy, yang instan, karena saya bukan tipe orang yang ribet-ribet doyan dangdan gitu, yang mau merelakan berjam-jam, atau bukan berjam-jam sih ya, waktu lama untuk tampilan diri. Aku bukan tipe yang suka memperhatikan tampilan ya, untuk saat ini setidaknya. Itu pun karena ya, saya melakukan semua itu karena aku mikirnya gini, saya seorang muslimah membawa nama baik muslim gitu loh, dan nantinya jadi kepikiran membahas tentang go internasional. Sempat kan saya bikin video yang ada translate ke bahasa Inggrisnya, karena memang pendidikannya bisa, saya ingin menampilkan sosok muslim, dan itu akan dilihat, saya mikirnya akan dilihat dunia internasional, dan itu dakwah banget. Makanya saya harus rapi gitu loh. Itu aja sih, bukan karena pengen seneng dilihat orang cantik segala macam, bukan. Nah, sebelah sini ini kan di bawahnya berantakan banget cuy, karena masih harus, belum diberesin dari kemarin. Malah kemarinnya jarang. Nah, sebelah sini ini saya nggak beres-beresin ya, sengaja sih begitu aja. Begitu udah beres langsung tumpuk ke sini, habis dijemur gitu. Ini juga basah nih, kadang-kadang di sini buat gantungin yang masih basah gitu. Jadi nih, nah ya, kadang-kadang saya kan pakainya hanger gitu ya, jadi ini yang masih agak basah. Kemarin sih saya nyuci masih agak basah, agak sempat kehujanan juga. Dan sebelah sini ini sebenarnya ini juga buat buat baju, tapi karena agak repot naruh di sini, nggak praktis, makanya saya yang sering dipakai taruhnya di sini, langsung ke sini, langsung buat pakai juga. Yang beres-beres di sini, yang baru habis dari jemuran ke sini langsung. Nah, ini buat jemurannya ini. Nah, ini ya, saya bisa dibilang ngejemur tiap hari, nyuci tiap hari, karena memang cuma 3 cuy, di samping untuk kesehatan karena musim corona.
Jadi jangan dipermasalahkan ya. Saya ada yang mau permasalahkan, saya sering nyuci tiap hari katanya. Yang ini roda buat saya belanja, pokoknya yang bawa berat-berat yang ini, dan di bawahnya itu eh mesin neci, atau mesin neci sih, lebih ke mesin neci. Ini seperti ini bawahnya. Ini harus dibersihin, dan ini masih dalam taraf pekerjaan. Nanti saya mau motong bahan, nanti agak siang. Ini pas bagian bawah ya, karena di sebelah sini sudah di tempat piring. Yang di sini juga nih yang buat ngemas-ngemas. Saya tadi subuh habis ngemas. Ini juga habis ngemas, dan ini belum diberesin sama sekali. Udah berhari-hari, ini bisa berbulan-bulan nih kayak gini terus nih. Karena begitu beres, saya kan belanja lagi kayak gini lagi, motongin bahan lagi gitu loh. Nah, ini dari habis beresin tas, isinya saya keluarin. Ini sampahnya. Ini bekas tuh. Bekas kiriman gitu ya. Paket. Jadi ini mau saya buang. Yang bekas tas, paketan tas itu tadi mau jualan, karena memang pemasukannya, aduh, sekarang ini cari duit cuy. Nah, bawahnya seperti ini. Ini saya tambahin lagi karpet gitu, karena yang lama-lama sisa sebelumnya yang di sini, pokoknya bawaan kosan ini memang udah agak lama dan kurang begitu fokus diperbaiki sama yang punyanya, karena memang ini rencananya mau dijual, tapi walau alam ya jadi atau tidaknya, karena kondisi saat ini juga sih kaitannya walau alam. Tapi yang pasti ini bangunan lama, dan ini karpet lama peninggalan dulu. Saya beli ini, yang ini punya saya yang biru, dan ada harus yang banyak PR lah kalau mau bener-bener enak gitu. Di sini tinggal itu harus ekstra kitanya, bebersihnya segala macamnya, dan memperbaikinya. Bukan hanya bersih, tapi memperbaiki nih sudut-sudut yang dari atas ini harus ditutup ya, pakai apapun itu, supaya yang kotoran yang dari atas itu tidak jatuh-jatuh ya. Ini sebenarnya jendela, tapi saya tutup. Saya khawatirnya ada yang jail, yang zolim, nggak bertanggung jawab, ngintip dari sebelah sana, atau pokoknya yang kaitannya dengan kejahatan atau apapun, saya tutup sengaja. Ini baju-baju gak habis sih. Nanti kalaupun mau di settingan lagi yang berubah lagi, ini sih bisa disiasatin apakah ini mau dipakai atau tidak ya. Ada apa, jendela keluar gitu, jadi hawa udaranya masuk. Sebenarnya saya senang di sini ada jendela, dan itu bisa untuk sirkulasi udara supaya bagus, karena benar-benar nggak ada lagi selain ini sih untuk sirkulasi udara itu ya. Paling dari bawah bawah apa ya, bawah pintu, berarti bener-bener sirkulasinya nggak ada selain itu. Karena ini bisa dibuka sebenarnya, dan saya pengen banget memperbaiki sih sebenarnya. Dan untuk keseluruhan seperti ini. Ini kita lihat dari ini ya. Lihat dari pintu, berantakan banget kuy. Ini jadi kenangan sih. Nah, ini juga dari yang dulu kotor banget, saya lap dari awal datang. Kalaupun misalnya pengen diperbaiki lagi, ini juga harus diganti nih, harus difokusin lagi, tapi sambil jalan saja. Jadi seperti kondisinya, berantakan kan. Ini jadi kenangan sih, rencananya mau dibikin bagus lagi tuh. Oke, seperti ini. Aduh, saya kena jebakan cicak seperti ini kuy. Nah, kalau dilihat dari depan, dari pintu, ruangannya cukup besar sih buat aku ya. Padahal sempit nih. Oke, semuanya seperti itu. Nih saya coba dari luar ya. Tereng, ada yang sudah menunggu. Ini kebiasaan cuy di sini. Jadi kalau dari luar itu gini cuy. Ini pintunya saya buka. Emang berantakan banget. Jadi biar kelihatan jelas berantakannya seperti apa. Ini mau dijemur hari ini rencananya. Wow, ini kamarku. Jadi kayak gini, ini buat kenangan aja nanti. Ya. Seperti ini kalau dari jauh. Oke. Kamarku itu seperti itu. Berantakan kah? Iya, apalagi nih pagi-pagi mau belum beberes. Ini rencana mau dijemur. Mau dijemur. Begitu saja. Saya sudah harus menyudahi ini. Jadi rencananya ini mau dicuci. Nih lihat debunya. Tuh. Jadi kotor banget. Ini rencananya mau dicuci, mau saya beresin.
dan ada barang-barang baru yang akan datang. Kalian tunggu saja. Tuh. Lucu ya, bikin cerah suasana, cerah ini, cerah, bikin cerah ruangan. Temen juga langsung terkesima begitu masuk lihat itu. Jadi gitu aja. Ini room tour sebelum saya merombak lagi. Walau alam mungkin akan lama jangka waktunya, entah apakah jadi atau tidaknya, karena terkait situasi lah. Pokoknya saya nggak tahu akan seperti apa di depan. Saya nggak tahu, banget nggak tahu. Jadi sekian dulu aja. Setidaknya kalian tahu kondisi kamar aku sebelum benar-benar dirombak secara total. Mungkin bertahap dan bakalan lama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudut yang paling bagus.